nggak bisa sebatas menjadi guru SD doang, tapi saya pengen menjadi guru-gurunya SD gitu. Utusan terbaik bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia adalah membuka kesempatan beasiswa afirmasi itu. Dan saya apply pakai beasiswa afirmasi dengan skor TOEFL 450, tujuannya ke Cambridge, pilihan keduanya ke Harvard. Interviewernya ketawa ngeliat itu. Siap. Halo teman-teman, kali ini kita akan berbicara dengan narasumber kita, Mas Zainul Yasni, biasa dipanggil Mas Yasni ya? Ya. Oke, dengan Mas Yasni kali ini kita akan bahas mengenai pengalaman hidup beliau, studi, kemudian juga mungkin kita kaitan sama pengalaman masa kecil kayak gitu. Jadi kita pengen tahu nih Mas Yasni ini dari mana, kemudian bagaimana bisa Mas Yasni sampai sekarang sampai bisa S3 dan kemudian menyelesaikan sekolahnya, seperti itu. Oke, mungkin dimulai dari latar belakang, kayaknya kita tanya keluarga nih. Mas Yasni asalnya dari mana, terus dibesarkan di lingkungan seperti apa? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas Zohri. Pertanyaannya terkait dengan masa kecil saya. Sebenarnya mungkin nggak jauh beda dari teman-teman yang lain. Saya lahir di kampung ya, namanya itu di Desa Tembeng Putih. Itu iya di Lombok. Saya dari Lombok, di Lombok Timur. Bapak saya itu seorang pensiunan guru SD dan ibu saya seorang guru honorer di TK swasta di kampung itu. Saya dibesarkan di keluarga yang bisa saya katakan terdidik karena bapak saya itu adalah orang yang pertama sarjana di kampung itu, di desa itu. Rata-rata keluarga saya dulu mereka kalau nggak bertani mereka jadi TKI TKW ke Malaysia, merantau gitu, merantau gitu. Tapi mostly jadi bertani gitu ya. Tapi di keluarga saya itu karena bapak saya itu adalah dia sebagai seorang yang pertama di desa itu mengenyam pendidikan tinggi waktu itu dan menjadi guru, terus jadi panutan gitu di masyarakat. I don't know, mungkin orang-orang melihat itu, tapi bagi saya beliau adalah panutan. Dan beliau sadar betul gimana pentingnya pendidikan. Jadi anak-anaknya, bahkan adik-adik beliau, itu dibiayain untuk semua sekolah. Tuh beliau, adik-adiknya, beli paman-paman saya itu dibiayain sama bapak saya. Dan kami, beserta sepupu-sepupu saya juga dibiayain sama beliau. Lewat jadi guru honor itu. Beliau dulu awalnya kan pertama kali itu jadi guru honor gitu. Belum diangkat jadi PNS, belum sejahtera seperti terakhir-terakhir inilah gitu. Tapi saking begitu pedulinya terhadap pendidikan, jadi kita semua itu di sekolahin. Harus sekolah. Dan kakak saya juga yang pertama kali dari desa itu yang keluar dari daerah kita, dari Lombok untuk keluar menuntut ilmu di desa kami. Dan beliau selalu memberikan kita motivasi untuk terus lanjut sekolah. Mau gimana pun kondisinya, gimana pun keadaannya, pokoknya tetap sekolah gitu. Dan makanya beliau bisa dikatakan hidupnya sampai ya sederhana aja karena semua hasil beliau itu didedikasiin untuk pendidikan kami. Saya sekolah itu di semuanya dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi itu di Lombok sampai S1 saya. Tapi ketika saya SD di desa, ketika saya mulai masuk ke SMP SMA itu saya dipondokin. Masuk ke salah satu pondok pesantren yang terbesar di Lombok. Dan dari situlah berawal ya banyak hal yang bisa saya akhirnya membuka pikiran saya gitu. Titik puncaknya itu ketika saya di pendidikan tinggi. Di pendidikan tinggi saya juga di sana di Lombok di S1-nya. Ya, S1 saya itu karena dulu saya anak pondok ya. Kita dulu tidak begitu fokus terhadap ilmu-ilmu umum. Kayak fisika, kimia. Iya, bahkan dulu biologi. Ketika saya alihnya nggak ada pelajaran fisika loh. Iya, cuman ada umum itu matematika, bahasa Indonesia, PPKN. Bahasa Inggris gitu? Oh, sama bahasa Inggris, betul. Bahasa Inggris, tapi itu pun dulu kita tidak begitu ditekankan untuk belajar bahasa Inggris tersebut. Tapi saya sadar betul bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa yang akan memberikan banyak akses. Akses pengetahuan, ilmu, dan banyak ilmu-ilmu yang saya sadar betul bahwa itu tersedia dalam literatur bahasa Inggris. Tapi ketika saya kuliah,
saya nggak bisa juga ngambil bahasa Inggris karena kita nggak begitu fokus gitu di pelajaran itu. Tapi saya ngerasa bahwa kayaknya bisa dipelajarin lewat kursus-kursus gitu. Di kuliah itu pun saya masuk di perguruan tinggi swasta di Lombok yang itu tidak begitu banyak opsinya. Tapi saya pun juga bingung mau masuk jurusan apa. Karena tidak ada jurusan keagamaan gitu ya. Akhirnya jurusan yang paling saya anggap make sense bagi saya itu adalah waktu itu PGSD, ya, pendidikan guru SD. Iya, saya ngambil jurusan itu karena jadi waktu itu mau jadi guru SD gitu. awalnya karena orang tua saya guru, semuanya orang tua saya guru, ibu saya guru, dan pada saat itu saya ngerasa bahwa passionate saya itu juga di bidang pendidikan. Tapi saya melihat bahwa saya nggak bisa sebatas misalnya fokus pada jurusan apa, tapi oke, pendidikan yang paling dasar dulu itu yang paling penting saya ngerasa. Tapi pada prosesnya ketika saya S1, di situ saya ngerasa bahwa kayaknya saya nggak bisa sebatas menjadi guru SD doang, tapi saya pengen menjadi guru-gurunya SD gitu. Karena kalau saya jadi guru SD doang, mungkin perubahan yang saya bisa dampak yang bisa saya berikan itu mungkin hanya sebatas di ruang kelas SD doang gitu, ruang kelas saya. Tapi kalau misalnya saya bisa mengajar guru-guru, saya bisa akhirnya nanti mengajarkan mereka dan dari mereka juga akan mengajarkan anak-anak didiknya gitu. Dan akhirnya saya berpikir kayaknya saya harus lanjut kuliah nih gitu. Tapi tujuan saya waktu itu bahwa kalaupun saya lanjut kuliah, saya harus lanjut kuliah tanpa dibiayai oleh orang tua saya. Cukup S1 saja, saya saja yang dibiayai oleh orang tua. Berarti sudah terpikir untuk gimana nanti pada saat kuliah harus jadi mandiri gitu. Iya, dan pada saat itu saya ngerasa bahwa karena orang tua saya juga mau pensiun, tahun terakhirnya pada saat itu beliau mau pensiun, dan saya harus lanjut S2, karena teman-teman saya banyak yang pergi S2, tapi saya mengatakan bahwa kalaupun saya lanjut S2, saya harus lewat beasiswa. Nah, pada saat itu ada gap year tuh, 1 tahun saya nggak langsung S2. Tapi saya pergi merantau ke Jawa. 1 tahun? Ya, di Jawa itu awalnya gini, saya melihat banyak informasi beasiswa lewat internet. Saya dulu di Tahun berapa tuh Mas? Tahun berapa tuh? Tahun berawal tuh mulai dari tahun 2012. Saya lulusnya 2013 awal. Nah, tapi dari tahun 2012 itu saya udah nyari-nyari tuh informasi beasiswa. Tapi semua informasi beasiswa yang saya cari itu lewat warnet di depan kampus. Berarti dulu saya pergi belum ke warnet gitu. Iya, saya nggak ada laptop, internet juga jarang. Kayaknya baru-baru masuk internet dulu di tempat kami. YouTube juga belum se-booming itu kan. Iya, betul. Nah, sampai pada saat tiba-tiba ya muncul aja gitu iklan tentang Expo Pendidikan di Surabaya. Nah, di situ saya ngerasa kayak, wah ini bagus gitu. Saya ngeliat di situ ada ambasador kampus-kampus luar negeri. Terus saya ngeliat, wah keren banget nih, keren banget gitu. Padahal karena kita di Lombok nggak pernah ada. Nggak banyak exposure terkait bahkan di kampung saya ini tinggalnya di Lombok Timur, bukan di Kota Mataram. Di Lombok Timur yang kayak yang paling jauhnya dari Kota Mataram di Pulau Lombok tersebut. Dan saya pun melihat ada info itu kayaknya wah bagus nih gitu. Dan langsung berangkat. Saya bilang sama orang tua saya waktu itu persis pas saya mau lulus, sebelum saya pengen hadir nih info ke Expo Pendidikan. Orang tua saya bilang, ya kalau kamu pergi saya cuma bisa ngasih tiket berangkat doang gitu. Dan itu pun pakai bis. Pakai perjalanan darat gitu. Jadi hampir 12 jam lah dari Lombok itu. Kita nyebrang gitu. Kapal terus nanti perjalanan darat sampai ke Surabaya. Sampai Surabaya, saya nggak tahu siapa-siapa. Terus gimana tuh mau tinggal di mana? Emang udah ada rencana? Beneran kayak Bismillah aja gitu. Random, saya ngerasakan gimana saya panas banget di Surabaya. Di Surabaya. Terus saya mencari alamat itu, tempat expo tersebut. Itu di salah satu mall tempatnya, exponya. Terus saya datang ke sana dan mencari, dan saya kehausan. Saya ingat betul bahwa itu kantong Just Juice, minum Just Juice tuh. Minuman Just Juice, saya haus banget gitu. Iya. Udah saya hadir di situ. Ketika datang, excitednya minta ampun. Saya satu persatu mengunjungi stand-stand itu. Pede aja gitu ngomong bahasa Inggris yang basic-basicnya saya tahu gitu ya, sekedar memperkenalkan diri. Saya bilang saya mau lanjut kuliah, terus saya minta semua kartu nama, sama brosur-brosur dan sebagainya.
Dan saya hadiri workshop, biasanya ada workshopnya tuh, bagaimana bikin esai, bagaimana bikin apa-apa dan sebagainya. Nah di sanalah pada akhirnya saya bertemu juga sama teman-teman yang mengejar beasiswa juga gitu. Tapi mereka rata-rata dari Jawa gitu, dari sekitaran Surabaya gitu ya. Dan saya ya hanya saya mungkin dari Lombok tuh datang ke situ. Menarik Mas Yasni. Oke, nanti kita akan gali lebih jauh di situ. Terkait bagaimana proses Mas Yasni sampai dapatkan beasiswa. Tapi saya juga mau tanya nih, tadi berdasarkan Mas Yasni sampaikan, jadi pentingnya pendidikan atau sadar kalau pendidikan itu penting memang sudah dari keluarga ya. Saya penasaran, gimana sih di keluarga Mas Yasni itu kayak misalnya orang tua memberitahu Mas Yasni kayak gimana harus membiasakan, harus belajar dan sebagainya. Atau misalnya kayak, kamu harus belajar ya tiap malam atau gimana Mas? Kesehariannya gitu. Dipaksa atau gimana orang tua? Orang tua saya itu jarang yang sampai bilang kamu harus belajar atau apa dan sebagainya, tapi lebih menyerahkan kepada ya udah di sekolah atau nanti misalnya beliau punya rekanan guru yang dianggap misalnya bagus dalam mata pelajaran apa, dititip saya tuh. Dianterin beliau minta tolong sama rekan guru itu. Ini anak saya gitu. Iya, ini saya titip itu. Terus nanti di situ saya diajarkan gitu, saya belajar di situ, tapi nggak sering waktu itu. Saya ingat kayaknya di 2 tahun terakhir saya SD. Nah, habis itu kami diserahkan ke pondok gitu. Saya diserahkan di pondok, dan di pondok pesantren itulah kami dididik untuk ya belajar ya. Biasanya kalau pondok pesantren kan full day ya. Itu dari pagi, bahkan sebelum pagi itu dini hari itu kita bangun tahajud, terus ngafal Quran, terus ngaji, terus ngulangin mata pelajaran dan sebagainya. Terus paginya sekolah seperti biasa, siangnya kita sampai sore baca kitab dan sebagainya, belajar tentang itu gitu. Tapi saya dulu di pondok cukup nakal. Gimana tuh Mas Yasni? Ini mungkin orang penasaran ya, teman-teman penasaran gimana seorang Mas Yasni yang beberapa kali sekolah pakai scholarship, ternyata masa kecilnya juga ada nakal-nakalnya dikit gitu. Saya pikir wajar ya, karena masa-masa transisi kita kan tuh ya, dari remaja tuh, ketika masa remaja ke dewasa lah, walaupun itu prosesnya penasaran mungkin ya, cukup panjang. Iya, banyak penasaran. Kita kan dulu di pondok itu cowok-cowok semua gitu, nggak pernah ngelihat cewek gitu. Kalau ngelihat ada tuh santriwati yang lewat gitu misalnya, jarang banget gitu, udah kita teriak-teriakin gitu kayak, aduh serius tuh kayak, wah itu kayak ngelihat apa kayak, gitu. Cukur-ukuk. Tapi saya merasa bahwa senakal-nakalnya kita di pondok dan senakal-nakalnya anak pesantren itu, kita nggak pernah yang namanya ninggalin sholat. Apalagi sholat jamaah itu yang saya syukurin gitu, yang saya rasa itu akan memberikan kita banyak keberkahan dan banyak petunjuk, dan saya ngerasakan betul tuh manfaat itu. Dan makanya ketika keluar dari pondok, ya alhamdulillah pembiasaan itu tetap ada Mas ya. Iya, jadi aduh, kan kita di pondok dulu itu jangankan ninggalin sholatnya, telat sholat berjamaah itu kena hukuman. Telat sholat berjamaah kita masbuk tuh, imam udah ini, terus kita cuma dapatnya misalnya dari zuhur kita dapatnya cuma 2 rakaat gitu, itu udah dihukum. Nah itu kebentuk, dan makanya orang tua kami juga ya begitu pesannya, bahwa ya kalau kamu udah di pondok, at least ibadahmu itu aman lah gitu, kira-kira begitu. Dan itu menjadi modal buat kami, dan apalagi ketika sampai ke luar negeri. Dan saya ketika dulu di pondok itu, di teman-teman saya bercita-cita pengen ke Timur Tengah tuh. Kuliahnya karena pondok biasanya orang mikir kalau belajar hal-hal yang kaitan sama agama itu kayaknya nanti belajar di Al-Azhar, pokoknya kampus-kampus ke Timur Tengah. Rata-rata dulu misal ke Mesir ke Al-Azhar, atau terus ke Yaman, ke Sudan gitu, ke Saudi gitu, di Makkah gitu, Maroko dan sebagainya. Nah, teman-teman saya itu rata-rata ke sana, alumni-alumni di tempat pondok kami itu. Nah, cuman saya yang bercita-cita ke negeri barat. Itu yang membuat saya penasaran. Kok Mas Yasni, apakah dulu pernah bermimpi ke sana kemudian mengubah arah gitu maksudnya? Saya nggak tahu, punya perspektif berbeda. Saya mengatakan pada diri saya pada saat itu bahwa kalau semua dari teman-teman ini yang paham agama ini perginya ke Timur Tengah, siapa akhirnya yang akan pergi berdakwah ke negeri-negeri barat? Siapa yang akhirnya memperkenalkan Islam, memperkenalkan agama, atau setidaknya mempelajari tentang hazanah-hazanah keilmuan yang mungkin missing dalam dari tradisi kita di kepesantrenan.
tapi kita bisa melihat membuka cakrawala kita lewat perspektif yang berbeda. Perspektif. Iya, dan saya memahami bahwa di Islam itu sebenarnya kita sudah kaya secara konten, kaya secara konsep, tapi lemah dalam metodologi. Nah, metodologi itu orang Barat tuh kuat. Ya. Makanya di sini kan orang saintifik apa dan sebagainya, dia kuat. Kita Islam udah jelas tuh. Seringkali udah mengetahui misalnya ada konsep-konsep, oh ini bagus-bagus, tapi kita nggak pernah berpikir, kita nggak pernah tahu kenapa dia begitu. Kebenaran itu kenapa begini, kenapa begitu misalnya. Jadi seolah-olah selama ini mungkin kita ikut-ikut aja, tapi Ulama-ulama dulu kita karena sudah menerapkan itu metodologi itu, akhirnya sudah dikunyah sama beliau, ini hasilnya begitu. Makanya lahir banyak usul fiqh misalnya konsep-konsep dalam beribadah dan sebagainya. Ulama-ulama dulu kita, beliau berpikir keras, belajar keras, dan akhirnya menelurkan itu dalam satu konsep yang sudah jadi. Nah, dari kitab-kitab itu biasanya kita langsung diajarkan konsep-konsep yang sudah jadi tersebut, tapi ketika di pesantren seringkali jarang kita diajarkan tentang kenapa begini, kenapa begitu. Pokoknya begini nih ulama kita bilangnya gitu. Pada akhirnya saya berpikir, saya pengen tahu, ingin menggali lebih dalam, bukannya meragukan tapi supaya lebih yakin gitu. Dan ternyata banyak dari apa-apa yang diajarkan kita di pesantren itu ketika saya di barat sekarang bisa melihat bahwa hasil-hasil riset, wah ternyata ini ya manfaatnya, oh ternyata begini ya kelebihannya dan sebagainya. Contoh misalnya Mas, kami dulu di pesantren misalnya disuruh bangun gitu kan untuk, kalau kamu mau belajar itu habis subuh atau misalnya habis maghrib tuh. Katanya di situ waktunya berkah atau cepat hafalanmu dan sebagainya. Tapi kenapa waktu itu gitu? Tapi ketika saya datang ke sini, saya baca riset banyak dan sebagainya, ternyata pada masa-masa tersebut ada masa transisi dari gelap ke terang dan dari terang ke gelap. Kalau gelap ke terang itu dari subuh, waktu subuh itu sebelum terbit matahari. Itu ada risetnya berarti Mas? Ada risetnya. Ternyata kondisi hormon kita, emosi kita itu masih dalam calm. Makanya banyak orang-orang sukses itu biasanya kan bangun pagi dan sebagainya. Dia biasa masa produktifnya, masa fokusnya, konsentrasinya, energinya masih tinggi, belum banyak distraksi dan sebagainya. Dan ternyata ulama-ulama terdahulu kita itu udah menerapkan itu. Beliau menghafalnya waktu subuh, terus kita di pesantren disuruh begitu dan sebagainya. Dan saya ngerasa, oh ternyata ini loh khazanahnya, ini loh lebihnya gitu. Dan orang-orang Barat dia perlu melakukan penelitian, riset, CT scan otak dan sebagainya untuk menemukan itu. Di Islam kita udah diajarin gitu. Dan saya merasa itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh hazanah keilmuan yang dari dari agama kita udah bagus, tapi di Barat itu dia kuat secara metodologi mencari taunya itu gitu. Dan akhirnya pada saat itu saya bercita-cita dari pondok itu, saya harus pengen ke Barat nih, saya pengen ke Barat gitu. Makanya riset saya pun saya angkat itu bidang leadership, tapi Islamic leadership. Oh, Islamic. Iya. Oh, spesifik Islamic leadership. Islamic Educational Leadership. Saya S2 waktu itu dapat beasiswa juga di UK lewat LPDP. Tapi ketika saya masuk di sana, saya mengambil jurusan Educational Leadership. Tapi secara mainstream, sekuler lah gitu ya. Maksudnya perspektifnya masih general gitu. Tapi ketika saya kembali ke Indonesia, wah ternyata kita di Indonesia itu punya modal yang cukup kuat, lembaga pendidikan Islam terbesar dan terbanyak di dunia. Di dunia loh Mas. Kita punya madrasah, pesantren, sekolah Islam. Secara jumlah itu terbesar di dunia. Dan saya ngelihat riset-riset itu, kok nggak banyak yang ngebahas itu gitu. Ya sebelum itu Mas Yasni, Mas Yasni berarti S2-nya di UK ya? Iya. UK, kemudian S3 di Monash University. Iya. Oke. Mungkin ini akan kalau saya track back dari story saya, kenapa akhirnya saya dapat beasiswa itu kan tadi, ya di awal. Nah saya dari Expo itu, ini biar nggak jumping, gimana saya ngejar beasiswa S2. Ini buat teman-teman juga sih, bahwa saya ketika sampai ke Surabaya, waktu itu mencari beasiswa itu, ternyata di sana, saya hadir tuh dari pagi sampai malam. Ketika udah nutup Exponya,
Di situ baru saya sadar, oh saya mau pulang kemana ya? Saya nggak tahu. Iya, Gitu. iya, iya. Berarti berangkat aja, nanti Iya, berangkat tinggal aja di mana, gitu. nantilah pokoknya. Betul. Pokoknya Oke. berangkat. Saking excitednya, saya nggak punya teman, saya nggak punya. Pokoknya Mungkin bahasa sekarang kalau kata orang nekat lah istilahnya untuk iya, kesananya itu. kami di pondok dulu diajarin tentang gimana apa namanya semangat passionate dalam menuntut ilmu. Dulu kayak misalnya kita dicontohkan kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu beliau bagaimana sampai mengeluarkan quote yang mungkin sangat powerful ya, yang untuk banyak di kalangan kita tuh bahwa menuntut ilmu itu syaratnya itu ada 6 gitu ya. Yang pertama kecerdasan, terus yang kedua passion gitu ya, terus kesabaran, ada modal gitu, terus waktu yang panjang dan butuh guru. Nah, di situ saya ngerasa ada passion. Terus ketika beliau ditanya itu maksud kalau kira-kira kalau ada rekanan Imam Syafi'i itu nanya maksud kamu passion itu kayak gimana gitu. Imam Syafi'i itu bilang gitu bahwa saya mencari ilmu itu seperti layaknya seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya. Coba ada seorang ibu yang dia kehilangan anak satu-satunya. Coba gimana beliau itu akan mencarinya? Nggak kebayang ya? Dia nggak akan peduli gitu. Mau gimana pun. Akan berusaha. Iya akan berusaha sekuat-kuatnya. Dan saya waktu itu ngerasa bahwa karena saya emang passionate untuk, ya saya harus lanjut. Ya udah gitu. Walau mau gimana pun dengan keterbatasan saya berangkat naik bus terus sampai di Surabaya dan saya nggak tahu mau pergi kemana dan akhirnya ada waktu itu. Saya nanya sama ada teman yang dia kebetulan menunggu jemputan. Teman yang kita kenal di sana. Oh, sama-sama ikut expo? Iya. Okay. Dan dia perempuan. Hijaber besar dan sebagainya. Mbak Umu namanya. Beliau sangat berjasa banget. Mbak Umu Aku mikirnya tadi itu awal dari... karena Mas Hasni udah berkeluarga kan. Nanti kita ulik. Tapi lanjut dulu Mas Hasni. Oke. Nah, Mbak Umu ini... ya, kami bareng tuh ke stand-stand itu. Beliau dari Universitas Brawijaya. Dan waktu itu... beliau nanya gitu dan beliau tahu waktu itu saya dari Lombok. Saya nanya masjid terdekat di mana nih? Saya niatannya mau tidur di masjid. Tapi dia kayaknya kasihan sama saya. Terus tapi mau ngajakin juga untuk ngasih tumpangan, beliau ini perempuan gitu. Karena... Akhirnya beliau nelpon ibunya, terus setelah nelpon ibunya beliau nelpon temannya supaya kita ada teman. Jadi dia nelpon temannya yang juga dekat gitu terus udah bareng-bareng yuk mending yuk ada di mungkin bisa di rumah saya dan berarti di rumah teman gitu. Iya di rumahnya Mbak Umu itu terus kami nggak tidur karena kita ngobrol sampai subuh sampai subuh terus abis itu beliau harus pergi ke Malang lagi. Beliau tinggalnya orang Sidoarjo, dari Surabaya kita ke Sidoarjo, terus dia harus pagi-pagi ke Malang dan saat itu juga saya harus keluar kan. Nah di situ bingung juga akhirnya disitulah saya pergi ke Pare, deket kan dari situ. Yang penting kursus berarti aja. Memang tidak direncanakan abis itu? Enggak, saya pokoknya yang saya rencanakan tuh hadir ke expo itu. Iya, nyampe di Pare itu, nah saya nggak tahu mau masuk ke kursusan mana. Saya dengarnya ada kampung Inggris tuh di situ. Nah yang paling terdekat waktu itu saya nanya itu ada namanya tes English School. Tes English School saya masuk di sana. Ya udah karena di situ yang paling terdekat dan menyediakan asrama tempat tinggal. Saya butuh nih saya bilang gitu. Udah saya masuk di situ dan belajar. Saya karena starting point-nya dari nol benar-benar luar biasa sangat-sangat perjuangannya. Saya belajar dari jam 6 sampai jam 10 malam di situ dan saya ambeien. Baru 2 minggu langsung ambeien karena duduk terus. Duduk terus ya. Serius. Saya sakit-sakitan. Iya, dan saya kurus karena stres terus karena biaya makan sekali. Dua kali saya makan, dua kali saya makan pada saat tapi ya sekedarnya aja nggak mikir tentang proteinnya, nutrisi dan pokoknya nyambung hidup aja gitu. Dan orang tua saya itu ngirimin saya itu sekali sebulan yang itu untuk biaya tempat tinggal sama makan tuh udah nggak make sense banget lah. Tapi jadi harus ngirit-ngirit sampai pada akhirnya 1 bulan pertama saya stres karena skor TOEFL saya terendah. Kecil ya? Iya, karena itu pretest dan sebagainya. Dan yang lainnya udah starting point-nya udah bagus. Saya kok nggak masuk-masuk tuh, reading, terus juga listening. Ini ngomong apaan gitu. Nah, disitulah akhirnya saya, kayak ya berdoalah sama Allah gitu ya. Nah, saya tinggalnya akhirnya sering tidur itu di masjid. Di Pare itu ada masjid samping
kursusan tuh, saya sering tidur di situ. Tapi ada tempat ngekos gitu. Ada tempat ngekos, Tapi lebih sering karena saya lebih sering di masjid itu karena suasana mungkin sebelumnya di pondok gitu. saya nggak tahu itu benar-benar ngerasa kayak minder, udah nggak tahu ini mungkin atau nggak, mau pulang udah malu. Tapi kalau bahasa Hamka itu adalah kalau sudah keluar layar terkembang pantang untuk pulang gitu. Dan saya udah meniatkan untuk ya udah ini harus sampai gitu. Tapi saya ngerasa ngandelin diri saya itu nggak mungkin banget. Ya, akhirnya ya saya libatin Allah gitu dalam proses-prosesnya. Banyak berdoa gitu. Ya banyak berdoa, saya banyak itikafnya juga di masjid, sambil belajar di situ saya tidur. Dan tahulah tidur di masjid dengan di karpetnya gitu, terus nggak berbantal dan sebagainya. Dan sampai akhirnya ya saya mendapatkan kesempatan untuk tes TOEFL. Sekaligus ketika di kursusan itu pergi ke Surabaya, karena di Lombok kami nggak ada tempat tes TOEFL kecuali di Mataram, dan itu pun nunggu kuota. Saya udah pas ke Surabaya, ke ITS, ke UNER di situ. Ya. Nah saya di situ ngelihat ada tuh pelang sosialisasi beasiswa LPDP. Oh, itu tahun berapa, Mas? 2013. 2013 itu kayaknya pertama ya? Pertama, Oh, baru. pertama. Okay. Bahkan mungkin di website belum muncul tuh LPDP. Oh. Saya pun bingung ini beasiswa apaan gitu. Tapi kayaknya nggak inilah nothing tulus kalau saya ya udah coba-coba gitu. Dan lulus syukur, nggak lulus. Iya, dan pokoknya saya hantem aja karena saya ketika di Pare itu juga saya coba-coba untuk apply beasiswa dan sebagainya gitu. Tapi skor saya juga nggak nyampe-nyampe, jadi gagal terus gitu. Oke, apply LPDP nih. Iya. Apply LPDP. Nah, ini ada yang menarik. Ketika saya hadir sosialisasi itu, yang disosialisasikan itu adalah beasiswa reguler. Oke. Dengan syarat-syarat yang IELTS gitu, dengan kampus-kampus besar dan sebagainya, syarat standar dan sebagainya. Dan saya ini anak daerah. Tapi dan waktu itu saya ketika tes prediction TOEFL itu sebelumnya skor saya itu masih 430, 450 tertinggi. Oh. Dan saya mengangkat tangan, bertanya pada saat itu di sesi pertanyaan terakhir. Qadarullah saya ditunjuk dari sekian banyak orang yang mengangkat tangan, saya ditunjuk oleh moderatornya. Dan saya di situ nembak langsung, ibaratnya nembak langsung ke beliau. Saya ingat Pak Kahar, direktur LPDP pada saat itu, yang sosialisasi, dan saya katakan bahwa saya berani waktu itu bertanya bahwa Pak Direktur, saya bilang, saya ini anak daerah, saya dari Lombok, saya datang ke sini ngambil tes TOEFL karena di daerah saya sulit untuk mengakses tes TOEFL dan sebagainya. Dan saya dari daerah juga tidak seperti teman-teman di sini dari kampus besar. Dan skor TOEFL saya masih segini, saya bilang, tapi saya punya semangat pengen kuliah. Ada nggak sih beasiswa negara seperti yang Bapak sampaikan untuk kami anak-anak daerah? Dan beliau langsung bilang, untung kamu bertanya. Betul. Saat ini kami sedang menggodok ada namanya beasiswa afirmasi, katanya. Beasiswa khusus untuk daerah 3T. Itu belum ada di website, belum ada, baru digodok. Untung kamu bertanya, katanya. Tapi habis ini kamu ke belakang panggung, kami kasih brosurnya, katanya. Itu belum di-expose. Sampai akhirnya saya ke belakang panggung, habis itu dikasih syarat-syaratnya. Ternyata afirmasi itu, walaupun kita nggak punya skor TOEFL, walaupun misalnya sebatas TOEFL prediction, itu boleh. Bahkan dia bilang kalau misalnya belum tes, tapi pernah ikut kursus bahasa Inggris, kamu bisa daftar gitu. Dan saya bilang, oh my God. Dan pada saat itu saya meyakini bahwa keputusan terbaik bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia adalah membuka kesempatan beasiswa afirmasi itu. Betul. Karena kalau berbicara tentang pemerataan, itu kita nggak bisa mengandalkan hanya teman-teman yang berada di kota atau udah maju, advance dan sebagainya untuk diberikan kesempatan. Mereka udah banyak privilege-nya. Sangat setuju Mas Yas ini, karena kita bisa lihat kalau misalnya ibaratnya orang-orang yang datang dari sekolah yang sudah bagus, lingkungan yang sudah bagus, dan dibandingkan dengan orang-orang yang biasa-biasa saja, apalagi dari pelosok yang mungkin aksesnya tidak sebanyak orang yang di perkotaan lah, kata-kata tempat sekolah yang bagus, itu memang kayak kita dapat sumber yang asimetris, jadi nggak seimbang. Kita mungkin kayak Mas Yasni cerita, kita baru belajar bahasa Inggris mungkin intensnya pada saat udah kuliah. Sedangkan orang-orang mungkin yang sudah dari SD, sekolah internasional itu kan udah biasa bahasa Inggris. Jadi
Jadi dengan adanya jalur seperti itu kayak lebih memberikan akses, dan mungkin kita harus berterima kasih juga mungkin karena dari inisiasi Mas Yasni itu kayaknya juga jadi cikal bakal sampai ada program afirmasi dari LPDP, dan saya juga secara pribadi Mas itu lewat akses tersebut dan betul-betul sangat membantu dan sangat bersyukur dengan hal tersebut. Ya. Dan ya, saya nggak mengatakan itu karena dari saya, tapi LPDP sudah menyiapkan itu. Tapi saya bertanya yang pada akhirnya qadarullah banget itu memperkuat mereka ya. Iya, dan saya pikir ini menjadi satu pelajaran juga yang saya ambil, bahwa kebayang nggak kalau misalnya ternyata saya nggak memberanikan diri untuk bertanya. Jadi ternyata sebatas saya berani bertanya, peluang itu ada. Kalau misalnya saya hanya mendengarkan saja, ada expo dan kita nggak melihat peluang. Mungkin saya hanya tahunya tentang beasiswa reguler yang saya harus menunggu sampai sekian tahun untuk saya belajar lagi bahasa Inggris. Dan ternyata dengan ketika saya bertanya, ternyata peluangnya terbuka gitu. Hal yang baru ya. Iya, dan itu belum ada diekspos di mana-mana pada saat itu, dan beliau masih godok itu. Makanya di NTB ketika saya pulang itu, saya mungkin angkatan pertama yang ini. Dan ketika saya sosialisasikan itu, saya mengajak teman-teman saya, teman-teman di daerah, yuk daftar beasiswa. Nah, mindset nih di daerah ini yang bermasalah. Mereka seringkali berpikir begini, merasa bahwa kalau kami di apply beasiswa atau apa, mereka menganggap bahwa itu sulit bagi mereka. Nah, padahal saya mengatakan ini ada peluang yang memang dikhususkan untuk kita. Kompetitor kita itu hanya kita teman-teman sesama kita. Kita nggak berkompetisi dengan mereka-mereka yang ada di kota atau mereka-mereka yang udah advance dan sebagainya. Dan kita pun akhirnya diberikan banyak kemudahan, kan sampai akhirnya diberikan banyak pelatihan bahasa juga untuk kita bridging dan sebagainya. Dan itu adalah keputusan terbaik, sekali lagi, keputusan terbaik pemerintah Indonesia telah membuka beasiswa afirmasi itu karena untuk melakukan pemerataan. Dan saya sadar betul bahwa kalau kita ingin membangun daerah, kita nggak bisa terus-menerus mengandalkan orang-orang di kota untuk datang ke daerah ngebangun daerahnya. Tapi putra daerah sendirilah yang diangkat kelasnya, diangkat kualitasnya lewat pendidikan, dan mereka-mereka yang menjadi local leader, local champion di situ untuk make a change untuk daerahnya. Makanya ya kami nanti akan balik ke daerah dan akan kembali di situ. Dan menarik ketika saya juga wawancara pada saat itu, ditanya sama interviewer. Iya, interviewernya di situ. Karena yang bikin beliau cukup mungkin kaget, tujuan kampus saya itu pilihan pertama itu Cambridge. Oke. Kedua Harvard. Oke. Karena Mas Hasil udah tahu ya kampus top di dunia itu gitu. Saya tahunya cuma itu. Iya? Saya tahunya Cambridge dari buku bahasa Inggris yang Cambridge Press. Iya, Cambridge Press. Terus saya tahu Harvard itu dari drama Korea yang Love Story in Harvard, saya pikir itu adanya. Dan itu cuma tahu itu kampus itu doang. Dan saya nggak tahu itu kampus yang top dan sebagainya. Dan teman-teman saya yang seleksi pada saat itu kan digabung sama reguler untuk interview. Itu milik kampusnya beda sama Mas. Mereka kaget. Iya. Orang anak-anak UI atau UGM, ITB, orang mikir-mikir gitu masuk ke situ. Apply di sana, dan saya apply pakai beasiswa afirmasi dengan skor TOEFL 450, tujuannya ke Cambridge, pilihan keduanya ke Harvard. Interviewernya ketawa ngelihat itu. Berarti polos banget ya Mas? Polos banget, dan tapi menarik ketika beliau nanya, beliau agak ragu-ragu tanya, ini Mas Zainul katanya, sadar nggak sih kalau Anda itu lompatannya terlalu tinggi, lompatannya terlalu tinggi. Anda ini dari kampus yang nggak terkenal, kampus kecil di daerah, nggak terkenal pula kan. Saya dari STKI Hasanwadi namanya di Lombok itu swasta, akreditasinya masih C pada saat itu. Terus nggak terkenal pula, belum terkenal seperti kampus-kampus lain. Lalu ingin menembus kampus top dunia gitu. Dan dengan skor TOEFL yang 450 gitu. Tapi cukup unik gitu Mas, nggak semua orang. Iya, dan ketika beliau bertanya gitu, saya menjawab begini. Ini cukup diplomatis. Pak, saya bilang, justru karena saya berasal dari kampus kecil, berikan saya kesempatan untuk menembus kampus besar. Saya bilang. Dan karena justru saya berasal dari daerah kecil, berikan saya kesempatan untuk mengeksplor dunia yang besar ini. Wow. Dan beliau gitu kayak langsung nggak follow up. Oke. Tapi beliau akhirnya berpikir gini, oke, selain Cambridge,
selain Cambridge, Ya. ada opsi lain nggak Mas Zainul? Terus gimana Mas Beliau, Zainul itu? nyari ya? ada, saya bilang. Ya. Iya. Saya bilang ada apa? Harvard, saya bilang. Beliau dari posisi duduknya begini langsung begini. Gitu. Sama aja. Ini mungkin maksud interviewer, maksudnya kampusnya ketinggian terus ada Iya gitu, maksudnya itu tahu diri lah gitu loh. Harusnya gitu mungkin ya, tahu diri lah gitu. Tapi saya taunya cuma itu. Akhirnya beliau sederhanakan pertanyaannya gitu, nggak apa gitu. Ya udah Mas, kampus di Indonesia ada nggak? Gitu. Ya, kampus di Indonesia ada nggak gitu? Tapi kampus di Indonesia tahu maksudnya. Iya, saya tahu kalau untuk pendidikan ya paling ya di UPI atau di UNY, di UPI Bandung, di UNY di Yogyakarta atau di UNJ Jakarta. Paling kampus-kampus itu kan kalau untuk jurusan pendidikan gitu. Ya. Dan beliau mengatakan kami tertarik dengan personalitinya ini saya itu. Jadi pada saat pengumuman itu saya ditelepon, nggak ada tuh di list. Oh, dulu pengumumannya di telepon. Ya di afirmasi itu belum. Oke. Saya ditelepon. Saya afirmasi itu berarti tidak, sorry Mas, tidak diumumkan secara Di awal-awal itu belum masuk. Dan ternyata setelah saya cek, kenapa nggak ada juga nama saya di situ? Karena saya lulusnya ternyata bersyarat. Oh, gimana tuh Mas? Ya lulus bersyarat itu karena si interviewernya mengatakan bahwa Mas Zainul itu secara personality dan kriteria yang diinginkan itu beliau tertarik. Oke. Tapi untuk tujuan kampus Cambridge dan Harvard itu kayaknya kayak sesuatu yang nggak mungkin menurut beliau, kecuali saya fast learner gitu ya. Oke. Nah, akhirnya beliau bersyarat, Anda lulus, tapi nurunkan level kampus. Akhirnya mengatakan, Anda boleh nanti pindah kampus selama skor TOEFL Anda atau skor IELTS-nya nyampe dengan tujuan kampus luar negeri. Kampus luar negeri mana yang nerima TOEFL 450 gitu loh. Nah, akhirnya gitu dikasih. Nah, sekarang Mas Zainul mau ambil ini, lulus dengan mungkin dengan SK kampus dalam negeri dulu, yang itu lebih make sense daripada diluluskan dengan kampus luar negeri. Nah, akhirnya di situ ya udah mending saya terima dulu lah gitu. Saya secure itu. Dan tapi lagi-lagi saya di situ keberanian untuk bertanya. Saya waktu itu gimana perasaan Mas Yasni waktu itu? Saya senang, alhamdulillah. Dan di situ saya koar-koar ke teman-teman saya, karena teman-teman saya pada saat ketika saya ajak mereka nggak mau ikut daftar dan selalu merasa bahwa Anda aja belum buktiin gitu. Nah, dan pada saat itu saya punya motivasi kuat bahwa saya mengejar beasiswa ini nggak pengen cuman menunjukkan bukti, tapi saya ingin menjadi bukti itu sendiri. Oke, menjadi bukti. Menjadi bukti itu sendiri bahwa kita anak daerah, kita anak yang juga mungkin berasal dari kampus kecil, kita berasal dari keluarga sederhana, tapi it's not about where we are from, it's about where to go, our destiny. Ini bukan tentang dari mana asal kita, tapi kemana kita menuju. Gitu. Dan disitulah akhirnya saya berpikir, gak apa-apa kita berasal dari kampung, tapi impian dan cita-cita kita gak boleh kampungan. Oke, setuju Mas Yasni. Nah, di situ akhirnya saya merasa bahwa, oke, mumpung bermimpi, bercita-cita itu gratis, saya pengen, yaudah, list kampus-kampus besar, walaupun orang-orang lain itu meremehkan kita. Bahkan interviewer pun mungkin gak pede dengan kita, tapi saya merasa bahwa harus kita tunjukkan komitmen itu, dan saya meyakini betul bahwa orang-orang yang mendapatkan beasiswa itu bukanlah mereka yang the best, tapi orang-orang yang melebihkan usahanya di atas rata-rata. Jadi dia harus mau bekerja keras, harus mau proaktif, harus mencari ini itu dan sebagainya, dan nggak boleh berputus asa. Kita harus terus bersemangat dengan berbagai macam keterbatasan yang ada. Dan akhirnya, alhamdulillah Allah membukakan jalannya di saat kita ngerasa kayak putus asa, dan itu pun dibukakan lewat jalan-jalan yang tak terduga. Nah, ketika lulus LPDP itu ngasih kita pelatihan bahasa. Nah, itu berdasarkan SK. Kalau kampus dalam negeri itu dapatnya pelatihan TOEFL, untuk kampus luar negeri dapatnya IELTS. Nah, tapi pada saat itu karena saya goalnya pengen ke luar negeri, saya pengen dapat pelatihannya IELTS. Tapi pada saat itu LPDP bilang, ya boleh aja Anda dapat pelatihan IELTS selama Anda bisa menunjukkan bahwa skor TOEFL Anda di atas 550. Oke. Nah, saya 550? Iya, dari 450
Saya harus bisa ngejar Iya, sampai 550 cukup dan jauh ya. baru dan pada saat itu nggak mungkin nih, saya bilang nggak mungkin. Tapi akhirnya saya kontak teman-teman yang ternyata ada dia tujuannya dalam negeri tapi dapat IELTS. Akhirnya saya kontak, mau nggak switch. Oh, bisa. Oh. Iya, dan LPDP waktu itu saya datang ke kantor LPDP. Iya. Itu kebetulan serius saya datang karena waktu itu pelatihan TOEFL kami diberikan di UI. Oh, di Jakarta. Nah, terus saya datang ke lapangan Banteng. Saya minta appointment, saya datang, boleh nggak saya switch? Ini ada teman yang kebetulan dalam negeri dan dia pengennya TOEFL bukan IELTS. Dan dia mengatakan kalau dia setuju silahkan. Karena LPDP udah membayar itu ke kampus, pusat bahasa kampus-kampus itu gitu. Akhirnya dikasih. Nah, akhirnya saya dapat itu, yang dapat IELTS itu di Jog UNY tempatnya. Disitulah akhirnya saya dapat, dan lagi-lagi keberanian proaktif mencari itulah yang merubah semuanya. Andai kan kalau saya berpasrah dengan itu, mungkin ya udah TOEFL aja saya dapat. Dan ternyata saya diberikan IELTS, dan di situ kita di drilling secara intensif 6 bulan, dan alhamdulillah mencapai skor standar itu, dan saya dapat ke UK. Lagi-lagi ini lagi tentang kesungguhan, proaktif, dan juga keinginan yang kuat untuk mengejar beasiswa. Oke, kayaknya ini terakhir Mas Yasni. Yep. Sebenarnya masih banyak sih yang mau kita tanyakan di sini, tapi mungkin karena keterbatasan, ya mungkin di kesempatan selanjutnya kita bahas gitu. Yep. Jadi kita mau mungkin minta Mas Yasni menyampaikan kesan dan pesan kepada teman-teman yang akan mendaftar LPDP dan juga teman-teman yang sudah jadi awardee ataupun sedang bersekolah atau sudah mendapatkan beasiswa itu sendiri untuk studi. Untuk teman-teman yang masih berjuang, terus bersungguh-sungguh, tunjukkan kesungguhan tersebut, dan jangan cepat menyerah, karena kita tidak pernah tahu di langkah keberapa Allah membukakan jalan buat kita. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang mungkin mempersiapkan diri untuk berangkat, sudah jadi awardee, jangan cepat berpuas diri. Jangan menganggap bahwa setelah dapat semuanya udah selesai. Cita-citanya selesai, tapi itu justru menjadi awal journey kita. Dan cara kita mensyukuri itu adalah dengan cara bersungguh-sungguh dan untuk mengeksplor segala kesempatan yang ada. Eksplor kesempatan studi, eksplor kesempatan networking, eksplor kesempatan untuk meningkatkan diri, memperluas pengalaman, jaringan, dan sebagainya. Ikut kompetisi-kompetisi, dan kesempatan untuk hidup di satu tempat yang baru untuk kita bisa merasakan atau meningkatkan kualitas diri kita. Saya pikir itu, dan yang terpenting dari semuanya adalah luruskan niat. Niat itu walaupun dia di awal, tapi dia akan menentukan hasil akhir. Karena kalau niatnya cuma sebatas misal gagah-gagahan doang atau sebatas pengen ya keren-kerenan, itu ya udah ketika dapat udah posting sana sini selesai gitu. Tapi kalau niatnya emang ingin nuntut ilmu, niatnya pengen memang meningkatkan kualitas diri, maka cara kita untuk menjalani itu pasti juga akan dengan bersungguh-sungguh dan mencari cara-cara atau jalan-jalan yang bisa meningkatkan kualitas diri kita. Dan insya Allah kalau niatnya udah bagus, Allah akan membukakan jalan-jalan yang bagus pula dan membuat hasil akhirnya juga bagus. Saya yakin itu. Ya, karena kami juga dulu diajarkan bahwa innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu sangat bergantung daripada niat. Jadi kalau niatnya baik, insya Allah akan berakhir dengan baik, prosesnya juga akan baik. Kalaupun misalnya ada proses-proses yang mungkin sulit, berat, itu pun akan berjadi nilai kebaikan. So, jangan sampai kita rugi gitu ya, udah capek-capek tapi nggak dapat apa-apa gitu ya. Hanya hanya bernilai duniawi doang atau bernilai superficial ya, nggak bermakna gitu. Ini yang kita carikan seperti itu. Demikian Mas Zohri. Thank you banget buat teman-teman Gugah Podcast ya. Gugah. Dan buat teman-teman ini yang nonton, ya, ini dapatkan inspirasi yang luar biasa dari podcast ini. Jangan lupa subscribe dan share dan juga like. Ya. Oke, makasih Mas Yasni, cukup banyak tadi dari obrolan kita yang disampaikan. Walaupun sebenarnya masih banyak yang bisa digali nih. Kita boleh explore kapan-kapan. Kayaknya kita di part selanjutnya ya. Tetap subscribe, comment, and like. Ya. Makasih Mas Yasni. Thank you Mas Zohri. Thank you. Waalaikumsalam.